Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Pernah tidak kita di dalam melakukan duduk berzikir dihadapkan dengan kejadian-kejadian masa lalu? Ingat enggak masa lalu kita terbawa-bawa ketika kita sedang berzikir, sedang bertafakur? Kejadian-kejadian masa lalu itu dihadapkan lagi ke dalam pemandangan-pemandangan kita. Mungkin ada beberapa saudara-saudaraku yang mengalami hal seperti ini. Jadi semua itu adalah bukti kolbu kita menyimpan segala peristiwa yang dihadapkan kepada kita ketika kita berserah diri kepada Allah. Dan kejadian-kejadian itu seperti di dalam suatu hadis ataupun riwayat, ketika kita menghadapi sakaratul maut, rekaman-rekaman itu dihadapkan seperti video di hadapan kita. Jadi tidak heran ada beberapa saudara kita yang menanyakan tentang kejadian ini, dan saya pun mengalaminya. Terus terang, kita bukanlah dari santri yang mungkin murni bersih dan tidak pernah melakukan kesalahan dan kehilapan di dalam kehidupan kita. Biasanya kalau kita hobinya dulu berspiritual, mencari ilmu-ilmu kesaktian, mencari ilmu-ilmu pengasihan, mencari ilmu-ilmu yang mendatangkan khodam, dan di dalam zikir nafas ini, di dalam ritual ini juga itu akan dihadapkan kita. Apakah kita masih tergoda dengan hal-hal demikian? Apalagi yang niatnya duduk berzikir ini untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya. Maksudnya apa? Sifat keduniawiannya yang muncul. Niatnya itu sudah salah, bukan ilahi anta maksudi, tetapi menuruti hawa nafsuku. Ini yang sangat-sangat berbahaya, dan mohon jangan dicamkan ini, jangan diterapkan ini di dalam niat kita. Sesungguhnya sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak murni akan berbalik lagi kepada diri kita. Jadi kalau kita hobinya kesaktian, yang suka menarik-narik benda-benda keramat, ya kan? Ini nanti akan diperjalankan, itu akan diperlihatkan. Ada batu merah delima, ada stambul, ada keris kecil, dan ada sosok-sosok kakek-kakek, nenek-nenek, dan segala macam. Itu akan diperlihatkan. Kenapa? Di hati kita itu masih mengharapkan hal-hal yang seperti itu. Begitu juga yang senangnya berziarah ke makam wali, wali ini, wali itu, wali A, B, C, D, dan sampai Z. Di dalam zikirnya itu bisa saja iblis menyerupai hal-hal yang mewujudkan wajah-wajah para wali itu, sehingga kita mengikut daripada ajarannya. Memang niatnya, amalannya adalah dari bahasa Arab, amalannya sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Tuh, diamalkan ayat ini, amalkan ayat ini. Tetapi di dalam amalan itu mereka mendompleng. Nah, ini harus diwaspadai. Sudah sering saya katakan ini di dalam beberapa video yang lalu juga begitu. Hati-hati jebakan iblis. Jadi murnikan niat kita. Lalu bagaimana menyikapinya? Niat kita adalah untuk ke Allah. Tinggalkan yang lain selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, yang ada Allah. Singkirkan semuanya. Fokus kembali kepada tujuan kita. Begitu juga ada beberapa teman-teman, sahabat-sahabat di sini
dia terbayang lagi, mohon maaf, di dalam penglihatannya itu dia melihat berhubungan dengan wanita lain. Karena apa? Di pikirannya masih ada pikiran mesumnya. Hobinya yang seperti itu, mohon maaf, bukan saya mau membuka aibnya, tetapi itu memang fakta. Hobi pelesiran, hobi dengan bergonta-ganti pasangan. Jadi nanti ada kejadian seperti pernah saya dengar sahabat kita juga, di dalam duduk timpunya itu dia dilendotin oleh wanita-wanita cantik, ya kan? Karena apa? Hobinya dulu seperti itu. Jadi seperti itulah dihadapkan lagi rekaman-rekaman itu kepada diri kita. Nah, ketika itu sadar nggak kita? Makanya tumbuhkan kesadaran. Tujuan daripada DN ini, zikir nafas ini adalah membangkitkan kesadaran kita, kesadaran yang hakiki, bukan alam bawah sadar kita. Sadar ini suatu perbuatan, sadar Allah mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Maka segeralah beristighfar. Mohon ampunlah kembali kepada Allah. Bukan dengan datangnya seorang kakek-kakek, seorang nenek-nenek, seorang yang berjubah begini begitu segala macam. Ini sudah suatu tujuan yang keliru. Bukan itu yang kita butuhkan. Kita butuh jalan, butuh petunjuk. Ketika dia memberi salam, biarkan dulu. Hingga 3 kali memberi salam, wajib kita jawab. Nah, mungkin jawabannya beda dengan cara berbicara kita. Nah, disinilah pentingnya kita saling berkoordinasi, pentingnya kita saling berbagi. Jadi kita tidak tersesat mengikuti langkah-langkah setan tadi. Yang kita kira wali adalah setan, yang kita kira wali Allah adalah wali setan. Nah, jadi tinggalkan untuk hal-hal yang demikian. Kalau masih mau mencari kesaktian-kesaktian, silahkan tanggung akibatnya. Kalau hendak mencari pengasihan, pelaris, silahkan. Allah Maha tahu tujuan Anda. Nah, untuk duduk, berzikir, murni. Lakukan pembersihan diri. Minta kepada Allah untuk membersihkan sifat-sifat negatif, sifat-sifat sombong, iri, dengki, hianat di dalam diri kita. Itu dulu mulanya. Dimulai dari tobat, kemudian minta Allah membersihkan diri kita, karena sesungguhnya kita tiada mampu kalau bukan Allah yang membersihkan. Setelah itu nanti dibuka, setelah itu nanti dibersihkan Allah, maka barulah kita berjalan, dituntun mendapat cahaya daripada Allah, mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mengalami hal seperti ini adalah suatu bukti bahwasanya kita harus lebih lagi bertaubat, lebih lagi koreksi diri. Sebelum engkau melakukan perjalananku, bersihkan dirimu. Begitu kira-kira kata Allah. Sebelum engkau masuk pada rumahku, bersihkan kotoran, najis-najis batinmu. Jadi wajar kalau kita dihadapkan lagi kepada kesalahan-kesalahan kita, agar kita bisa introspeksi dan jangan mengulanginya lagi. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.